Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu kita yaitu Ibu Syafrida SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan hasil project based learning kami yaitu mengenai analisis fundamental dan teknikal saham sektor consumer cyclical tahun 2024 sampai tahun 2025. Baik, boleh di next slide-nya. Baik, selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saskia Nisa Zahra. Nama saya Irma Widya. Saya Rahmat Tiara. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke data emiten, marilah kita memahami dulu nih karakteristik dari sektor consumer cyclical yang dimana karakteristik sektor consumer cyclical di sini yaitu adalah sektor yang menghasilkan barang-barang konsumen primer non kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya karakter sektor ini tuh juga sangat sensitif terhadap daya beli dan juga perbaikan kondisi ekonomi makro. Lalu selanjutnya rentang terhadap inflasi dan pengetatan kebijakan moneter yaitu yield trap, yang dimana kinerja perusahaan dalam sektor consumer cyclicals ini umumnya akan mengalami lonjakan peningkatan ketika pendapatan per kapita itu naik dan konsumen itu mulai mengalokasikan dana untuk rekreasi, gaya hidup, ataupun kendaraan bermotor. Baik, boleh di next slide. Nah, baik, selanjutnya dalam penelitian ini kami juga menggunakan analisis single index model atau SIM yang dimana kita ini menggunakan data penutupan bulan yang dimana ditarik dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2025 yang dimana kita meneliti melalui 20 emiten yang dimana emitennya boleh di next slide. Baik, selanjutnya di sini adalah 20 saham consumer cyclicals yang memang kita sudah analisis, yang dimana setelah kita lakukan analisis juga kita akan mendapatkan beberapa saham terpilih. Baik, boleh lanjut di next slide. Nah, selanjutnya di sini adalah evaluasi single index model kami yaitu pada saham sektor consumer cyclical yang dimana setelah kita melalui beberapa perhitungan, kita juga melakukan evaluasi yang dimana di sini juga ada beberapa eh, ke- saham atau sahamnya itu sebanyak 5 yang sudah melewati tahap seleksi dan kita memilih 3 saham terbaik yaitu ada di MPPA, SCMA, dan juga ASII. Nah, yang dimana berdasarkan kriteria pemilihan pembatasan jumlah aset yang ditetapkan, kita melakukan analisis evaluasi nih terhadap 3 saham terpilih yaitu tadi MPPA, SCMA, dan juga ASII. Nah, terus berdasarkan hasil evaluasinya, ketiga saham dalam portofolio itu tuh memberikan kontribusi yang negatif terhadap return portofolio, yang dimana SCMA ini tuh menjadi penyumbang penurunan terbesar sebesar min 13,12%, lalu diikuti dengan ASII sebesar min 3,09% dan juga MPPA sebesar min 1,31%. Yang dimana sementara itu tuh indeks dari sektor JK Cyclicnya itu sebagai proksi pasar justru mencatat kenaikan sebesar 46,59%. Yang dimana jika kita lihat tuh kinerja portofolio ini tuh masih tertinggal dibandingkan kinerja pasar selama periode pengamatannya. Nah, baik, selanjutnya sebelum kita juga masuk membahas lebih lanjut terkait analisis fundamental, mari kita juga analisis sedikit terkait perusahaan-perusahaan yang telah kita pilih dari sebelumnya kita lakukan evaluasi. Yang dimana di sini itu ada di PT Matahari Putra Prima Tbk MPPA yang dimana perusahaan ini tuh merupakan perusahaan retail modern yang mengoperasikan berbagai jaringan supermarket dan hipermarket seperti Hypermart, Foodmart,
Primo, dan Hi-Fresh. Nah, jadi saham ini tuh bagian dari grup usaha Lipo Group. Ini berfokus pada pengembangan layanan digital dan efisiensi distribusi untuk menjangkau segmen konsumen yang luas. Lalu perusahaan yang kedua adalah PT Astra International Tbk atau SII, yang dimana ini merupakan salah satu perusahaan yang konglomerasi terbesar di Indonesia dengan fundamental yang sangat kuat. Nah, portofolio bisnisnya itu sangat terdiversifikasi mulai dari otomotifnya, jasa keuangannya, alat berat, agribisnis, teknologi informasi, hingga infrastruktur yang menjadikan pilar utama tuh dalam sektor PT Astra International Tbk ini. Nah, selanjutnya untuk perusahaan yang kedua yaitu ada di PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA. Ini tuh merupakan perusahaan media terkemuka yang mengelola stasiun televisi nasional dan platform digital. Nah, sumber pendapatan utama dari emiten ini tuh berasal dari belanja iklan dan juga layanan media digital yang dimana kinerjanya itu sangat berkaitan erat dengan konsumsi media masyarakat dan juga industri periklanan. Nah, lalu selanjutnya adalah analisis fundamental yang akan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis fundamental, yang dimana ini digunakan untuk menilai kondisi, pencapaian, dan proyek bisnis emiten di masa depan. Nah, dalam penelitian ini juga, analisis fundamental itu difokuskan pada saham MPPA, ASII, dan SCMA tingkat kesehatan keuangan perusahaan setelah diuji menggunakan model matematis SIM. Lalu kita lanjut ke analisis makroekonomi. Nah, analisis fundamental untuk menilai kondisi dalam penelitian ini, analisis fundamental ini difokuskan pada saham MPPA, ASII, dan SCMA untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan setelah diuji menggunakan model. Nah, analisis industri, meski sangat potensial, lanskap investasi di sektor ini menuntut kewaspadaan tinggi. Nah, para pemodal itu harus fokus pada kepemilikan likuiditas emiten yang terkendali dan kemampuan bertahan saat konsumen itu memangkas pengeluaran gaya hidup atau discretionary spending. Lalu kita lanjut ke analisis keuangannya. Yang pertama itu ada rasio solvabilitas. Seperti pada tabel, berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas, SCMA ini memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik karena penggunaan utangnya itu relatif dibanding modal yang dimiliki. Nah, kondisi ini terlihat dari nilai DAR yang konsisten berada di sekitar 22%, serta DAR yang mengalami penurunan dari 23,43% 2024 lalu menjadi 28,64% pada tahun 2025. Nah, rasio di sini juga menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas, sehingga resiko perusahaan itu cenderung lebih kecil. Selain itu, kemampuan SCMA dalam memenuhi kewajiban bunga sangat kuat, tercermin dari interest coverage rasionya sebesar 71,49 kali pada 25. Nah, dengan kondisi itu, perusahaan memiliki ruang yang cukup aman dalam mengelola kewajiban jangka panjang dan menjaga stabilitas keuangannya. Lalu lanjut ke rasio likuiditas. Seperti pada tabel bisa teman-teman lihat dari sisi likuiditas itu PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA menunjukkan posisi keuangan yang sangat prima dan tangguh. Tercermin dari kemampuan memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Indikator current ratio-nya itu tercatat stabil lebih tinggi di level 3,30 kali pada tahun 2024 dan hanya terkoneksi tipis menjadi 3,14 kali pada tahun 2025 yang diperkuat oleh bantalan modal kerja bersih atau networking capital yang masif mencapai 4,16 triliun rupiah 25. Nah, struktur likuiditas ini divalidasi lebih lanjut oleh quick ratio atau rasio cepat yang berada di posisi sangat ideal sebesar 2,92 kali pada tahun 2024, 71 kali pada tahun 2025. Nah, angka ini membuktikan bahwa tanpa mengandalkan penjualan persediaan sekalipun, aset lancar ini berselimut kas dan piutang milik SCMA ini masih jauh lebih cukup mengcover seluruh liabilitas jangka pendeknya. Meskipun terjadi pengetatan pada cash ratio dari
115,0,1% menjadi 63,20%. Alokasi kas yang strategis secara keseluruhan, emiten ini memiliki profil risiko likuiditas yang sangat rendah dan kapasitas manajemen modal yang masih sangat sehat. Lalu kita lanjut ke rasio profitabilitas. Nah, berdasarkan analisis rasio profitabilitas, SCMA ini menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik sepanjang tahun 2025. Nah, hal ini bisa kalian lihat dari kenaikan gross profit margin atau GPM dari 35,81% menjadi 38,05%, yang mengindikasikan bahwa perusahaan ini semakin efisien dalam mengelola biaya operasional. Nah, peningkatan efisiensi tersebut turut mendorong net profit marginnya atau NPM naik dari 7,25% menjadi 10,52%, disertai penguatan return on assetnya atau ROA sebesar 7,42% dan return on equity-nya atau ROE sebesar 9,54%. Nah, pertumbuhan laba yang dicapai perusahaan juga tercermin nih pada kenaikan earnings per share-nya atau IPS dari 8,05 rupiah menjadi 11,42 rupiah. Nah, sejalan dengan membaiknya fundamental perusahaan, harga saham SCMA ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 167 rupiah menjadi 338 rupiah per saham. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar ini memiliki respon yang cukup positif terhadap prospek dan kinerja perusahaan sehingga valuasi saham SCM pada tingkat relatif yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Lalu kita lanjut ke market value-nya. Berdasarkan analisis rasio nilai pasar, MPP ajukan kondisi yang kurang menarik di mata investor selama tahun 2025. Hal ini tercermin dari earnings per share-nya atau IPS yang berada pada level negatif sebesar minus 11,74 rupiah per saham akibat perusahaan masih mengalami kerugian bersih. Nah, kondisi tersebut tuh menyebabkan rasio price earning rasionya atau PIR dan price to book value-nya atau PBF juga berada pada nilai negatif, masing-masing sebesar minus 5,03 kali dan minus 347,06 kali. Di mana nilai rasio yang negatif ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini belum mampu menghasilkan kinerja yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Selain itu, harga saham MPPA yang turun hingga Rp59 per saham menunjukkan bahwa pasar masih merespon kinerja perusahaan secara kurang positif. Secara keseluruhan, rasio nilai pasar MPPA mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan dan profitabilitas perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan Ya, saya. baik, terima kasih. Nah, setelah sudah menganalisis fundamental, sekarang kita akan melalui analisis teknikal, yaitu guna untuk mengonfirmasi data fundamental dengan pergerakan harga real di pasar. Nah, yang itu ada PT Matahari Putra Prima Tbk, yang dimana berdasarkan grafik moving average saham MPPA itu menunjukkan kondisi bearish, gerakan harga masih berada di bawah garis rata-ratanya. Nah, tekanan jual yang masif sejak awal Oktober ini membentuk pola lower high dan lower low yang menandakan dominasi penjual yang masih kuat. Nah, kondisi ini mengindikasikan harga sedang terperangkap dalam tren menurun dan mulai bercenderisasi di area jenuh jual sehingga investor perlu waspada. Selanjutnya ada dari PT Astra International Tbk atau ASII. Ya, berdasarkan moving average, saham ASII berada dalam kondisi bullish karena harga saham secara konsisten mampu bertahan di atas garis rata tengah. Nah, terbentuk pola high dan lower high mengonfirmasi tren naik yang solid dalam jangka menengah hingga panjang.
Selama harga tidak menembus ke bawah garis support di kisaran 6.400 rupiah, momentum penguatan ASII dinilai masih terjaga dengan baik untuk menguji target resistansi berikutnya. Boleh next? Nah, selanjutnya itu ada dari PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA. Berdasarkan grafik moving average ini, saham SCMA ini memperlihatkan di bearish reversal yang kuat setelah harga itu gagal dan mereka tuh membentuk puncak yang baru dan menembus ke bawah garis rata-ratanya. Nah, munculnya formasi bearish bozu dengan lonjakan volume jual yang mencerminkan adanya aksi panic selling di pasar. Nah, kondisi ini menempatkan si SCMA ini pada posisi resiko tinggi atau high risk yang dimana harganya itu sedang menguji level psikologis 190 sebagai penentu arah gerakan selanjutnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa sektor konsumen cyclicals dan analisis fundamental, teknikal dan lain-lainnya. Di sini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kondisi ekonomi Indonesia ini pada periode 2024 sampai 2025 ini memberikan stabil bagi sektor konsumen cyclicals yang berdasarkan metode single index model dari ASII, SCMA dan juga yang mereka tuh masuk dalam kandidat yang optimal. Namun simulasi real ini juga menunjukkan portofolio tuh tersebut sedang underperform dan analisis fundamental menunjukkan SCMA dan ASI ini sangat kuat dari sisi profitabilitas dan likuiditas. Nah, kalau dari MPPA ini dia tuh masih defisit. Nah, secara teknikal ASI positif sedangkan SCMA dan juga MPPA itu didominasi sentimen yang negatif. Dan di sini juga ya mungkin untuk investor disarankan tuh wajib mengkombinasikan ya metode matematis SIM atau SIM itu dengan pisau analisis teknikal dan mereka tuh terjun ke pasar real. Nah, kalau untuk saham ASI ini direkomendasikan untuk dipertahankan selama level supportnya itu tidak tembus. Sementara itu untuk saham SCMA dan MPPA itu investor sangat disarankan mereka menerapkan taktik wait and see untuk menghindari resiko jebakan harga yang sedang turun tajam. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis saham sektor consumer cyclicals. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.